Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Nah, penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih ya. Karena pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres ya, Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Kali ini kita akan mengangkat satu berita tentang kritik banyak orang, terlebih datang dari anggota jurnalis yang mengkritik anggota DPR terkait dengan kerja diam-diam mereka untuk merumuskan rancangan undang-undang penyiaran. Makin luar biasa nih ya anggota DPR kita. Ya meskipun di antara anggota DPR dan pemerintah berupaya untuk saling berkelakar, seakan-akan saling menyalahkan bahwa ini bukan inisiatif dari pemerintah, bahwa ini bukan inisiatif dari anggota DPR, bahwa ini bertujuan untuk bagaimana mengedukasi informasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Persetan ya. Bilang aja memang melalui rancangan undang-undang penyiaran ini adalah bentuk ketakutan dari para pemegang kekuasaan yang akan tetap berharap kekuasaannya akan terus langgeng tanpa mendapatkan banyak hambatan, banyak tantangan dari pihak-pihak independen yang berada di luar lingkaran kekuasaan ya. Paling tidak kita mendengar kesaksian dari salah satu aktivis hak asasi manusia, Bung Usman Hamid, di salah satu siaran media tertentu. Ia mengatakan bahwa mendengar dari penjelasan temannya yang merupakan anggota DPR bahwa sebetulnya ini merupakan bukan inisiatif dari anggota DPR, tetapi adalah titipan dari orang-orang yang berada di kursi pemerintahan. Sebaliknya, bukan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh teman dari Bung Usman Hamid, tetapi seakan-akan bahwa dari kelompok pemerintah tidak menerima undang-undang ini. Paling tidak kita mendengar satu kesaksian dari Menkominfo yang mengatakan bahwa kok ada larangan terhadap konten eksklusif jurnalisme. Ya. Padahal itu kan bentuk dari kebebasan pers gitu. Nah kalau kita mengulik apa yang menjadi kesaksian dari penjelasan teman Bung Usman Hamid yang berada di kursi DPR, yang merupakan anggota DPR, dengan Menkominfo, seakan-akan ada satu kesan yang ingin ditampilkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya mereka tidak percaya diri terhadap rancangan undang-undang ini, ya. Karena selain mendapatkan banyak kritik, ya memang mereka paham substansinya adalah tentang ketakutan para penguasa terhadap berbagai macam hambatan, kritikan, tantangan dari orang-orang yang
berada di luar lingkaran kekuasaan dan berada pada posisi independen, gitu ya, yang selalu ingin memberitakan semestinya, sebetulnya, seakurat-akuratnya informasi kepada masyarakat. Ada beberapa ketakutan dari anggota DPR yang ketika ditanyakan secara langsung, apa sih yang menjadi alasan dari rancangan undang-undang penyiaran, kenapa kok kemudian dirumuskan, dibahas sampai kepada tingkat balik. Dibayangkan nih sahabat-sahabat semua ya, rancangan undang-undang ini ketika hari ini viral, mereka saling berkelakar untuk saling menyalahkan, padahal dalam proses yang beberapa bulan sebelumnya, rancangan undang-undang ini sudah diproses, sudah dirumuskan, sudah dibahas, bahkan hari ini sampai prosesnya dibalik gitu ya. Ketika viral, mendapatkan kritikan, mendapatkan sorotan, seakan-akan wah, sudah saling melempar kesalahan, sudah saling melempar tanggung jawab, sudah saling seakan-akan berada pada barisan paling depan untuk kemudian membela kepentingan rakyat, membela kepentingan jurnalis. Nah, luar biasa nih ya. Padahal kalau pada akhirnya sampai dengan pembahasan ya ini adalah salah satu bentuk dari kerja-kerja busuk, kerja-kerja jahat, bukan hanya kepada anggota DPR, tetapi kepada pemerintah juga. Melihat pola-pola yang sebelumnya, bagaimana tidak sedikit undang-undang di rezim Bu Puan Maharani dan Pak Joko Widodo begitu sangat cepat dikebut, meskipun dalam prosesnya masih banyak pengujian secara formil maupun material terhadap undang-undang tersebut. Contoh misalkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang dan lain sebagainya yang mendapatkan banyak kritik, pada akhirnya setelah draft tersebut sudah disosialisasikan dan siap diamandemenkan untuk dilaksanakan. Nah, hari ini terjadi lagi rancangan undang-undang penyiaran. Luar biasa ketakutan para pemangku kekuasaan ya. Tapi ada juga di antara para anggota DPR yang sudah menyadari, karena ya sudahlah, masyarakat sudah tahu kok kalau ini kerja-kerja dari kita untuk kemudian merumuskan rancangan undang-undang penyiaran. Menjelaskan kepada media bahwa ya rancangan undang-undang ini dibuat adalah untuk meminimalisir impact buruk dari apa yang menjadi informasi dari media-media tertentu ya. Karena bukan tidak mungkin anggota DPR ini menganggap bahwa apa yang menjadi informasi hasil investigasi jurnalisme ataupun konten dari para media berita bisa saja untuk berpotensi mengganggu proses penyelidikan dari aparat atau penegak hukum. Sampai di situ ada pertanyaan sederhana untuk kemudian men-challenge wacana tersebut. Kok kenapa hari ini dibanding aset atau modal yang dimiliki para kelompok jurnalis independen dibanding dengan apa yang menjadi aset dan modal dari perangkat negara, masing-masing punya humas, masing-masing punya alat, masing-masing punya akses untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kok ada ketakutan itu yang seakan-akan menyadari bahwa masyarakat lebih percaya, lebih menerima informasi yang disampaikan oleh kelompok media independen, kelompok-kelompok jurnalis dibanding apa yang menjadi proses atau temuan dari aparat atau penegak hukum gitu ya. Ya begitulah faktanya hari ini. Memang telah terjadi distrust kepada para penyelenggara negara, para aparat, para penegak hukum. Apalagi itu dibandingkan dengan para karya atau informasi dari media-media independen atau para jurnalis gitu ya. Melihat pola hari ini, sahabat-sahabat semua, bukankah satu kasus tertentu itu diproses ketika kasus tersebut diinformasikan paling tidak melalui netizen, media berita, atau viral? Hari ini kan itu terjadi. Kasus-kasus tersebut tidak sedikit banyak diproses ketika viral, ketika mendapatkan sorotan publik dan diangkat oleh media-media berita. Sehingga melihat pola tersebut, ya memang sangat wajar kalau kemudian masyarakat pada akhirnya percaya
lebih kepada media berita, informasi dari netizen, ataupun apa yang menjadi karya dari jurnalis. Contoh lain misalnya yang lebih besar, tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Verdi Sambo. Bagaimana ia merencanakan kasus tersebut, melakukan eksekusi, dan setelah itu melakukan rekayasa untuk kemudian bagaimana kasus tersebut buyar sebagaimana apa yang telah mereka rencanakan. Kalau toh ternyata di lain sisi ada undang-undang terkait dengan adanya pelarangan investigasi eksklusif dari jurnalis, bukan tidak mungkin kita tidak mendapatkan satu informasi, satu kejadian faktual yang hari ini kita saksikan. Kalau informasi tersebut hanya datang dari aparat atau para penegak hukum, entah apa yang terjadi dengan hak-hak dari para korban pembunuhan dari kelompok Verdi Sambo. Nah, ini kan luar biasa nih sahabat-sahabat semua ya. Paling tidak di salah satu undang-undang tersebut terselip satu pasal yang menyatakan pelarangan terhadap konten eksklusif jurnalisme. Kenapa kalau media berita, jurnalis melakukan konten eksklusif untuk melakukan investigasi? Bukankah apa yang menjadi upaya-upaya mereka ini bagian dari pengontrolan terhadap keadaan demokrasi, terhadap stabilitas penegakan hukum yang lebih akurat, faktual, dan mendapatkan potret dari banyak hal, dari banyak sudut? Bukankah media-media berita, kebebasan pers adalah satu bentuk dari keadaan demokrasi yang sehat? Di mana dahulu di tahun 98 para aktivis kita memperjuangkan satu bentuk kebebasan. Demokrasi adalah kebebasan pers, tetapi hari ini seakan-akan karena ketakutan para lembaga negara, para penguasa, para orang-orang yang kemudian ingin menyelipkan tujuan-tujuan tertentu untuk merumuskan dan mengamandemenkan undang-undang ini. Lembaga negara sudah tidak punya fungsi pengontrolan, check and balancing baik dari yudikatif, eksekutif, legislatif, karena memang semua hari ini sudah bekerja sama untuk membentuk satu kekuatan yang sangat powerful dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan rencana dari orang-orang yang berada di kekuasaan. Tidak sedikit kok produk-produk dari kebijakan ataupun rancangan undang-undang yang dihasilkan ini bersumber dari inisiatif pemerintah ataupun inisiatif dari anggota DPR. Begitu kemudian mendapatkan kritik, challenging dari publik, masyarakat, pakar, tokoh-tokoh lainnya, dibawa ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Mahkamah Konstitusi ternyata tidak lain juga. Sama juga wujudnya, wataknya dengan orang-orang yang berada di kursi DPR dan eksekutif. Ini luar biasa nih sahabat-sahabat semua ya. Dan lingkup yang lebih luas adalah tentang keadaan demokrasi kita. Demokrasi adalah salah satu sistem yang dianggap terbaik ya, meskipun di antara dari yang terburuk gitu ya. Di mana bukan hanya di antara lembaga negara yang diamanatkan untuk bisa saling membentuk satu sistem check and balance, tetapi juga ada hak pengontrolan dari publik. Dan salah satu bentuknya melalui media berita. Kenapa kemudian hari ini dikembalikan seakan-akan keadaan demokrasi kita pada keadaan demokrasi di rezim Orde Baru yang membatasi segala macam ruang gerak pengontrolan dari publik, warga negara, masyarakat sipil, entah dalam bentuk apapun gitu ya. Sementara hari ini memang kita sangat butuhkan. Tadi kami sudah sampaikan, bukankah akhir-akhir ini baik kasus dari setiap warga negara diselesaikan, begitu kasus ini viral, diangkat, disorot kepada banyak media berita, dipertontonkan kepada publik. Bukankah banyak kasus-kasus hari ini yang akhirnya mendapatkan investigasi yang lebih mendalam ketika mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat dan diangkat oleh media berita? Atau rancangan undang-undang ini adalah memang titipan dari transisi kepemimpinan kita, seorang pemimpin
yang terpilih berdasarkan hasil pengumuman KPU dan Mahkamah Konstitusi, yang memang sosok pemimpin itu adalah sosok yang sangat kental dengan kekejaman dan kejahatan di rezim Orde Baru. Sosok yang punya watak arogan dalam berbagai macam komunikasi politik. Terakhir kita mendengar apa yang menjadi pidato beliau adalah, kalau tidak ingin diajak bekerja sama, jangan mengganggu. Bayangkan, sekali lagi kami mengatakan, orang-orang yang tidak ingin bekerja sama, berada di luar lingkaran kekuasaan, berada pada barisan oposisi, dianggapnya pengganggu. Yang luar biasa nih, ya. Apa yang menjadi satu ide, gagasan, pandangan dari seorang pemimpin kita yang ia hidup dalam satu keadaan demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para aktivis kita dahulu. Nah, kalau kami melihatnya adalah ini merupakan satu bagian dari skenario politik kotor, di mana para pemangku kekuasaan punya satu niatan tertentu, yang dimana niatan mereka dalam proses menuju pada tereksekusi, tidak ada proses-proses yang dihambat, yang dihalangi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk mereka melihat bahwa hari ini media berita, konten investigasi eksklusif dari para jurnalis dianggap sangat berbahaya terhadap kelanggengan kekuasaan mereka. Berikan komentar sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.